Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Oni, salam NKRI. Video kali ini kembali lagi saya ingin menyapa Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang tercinta. Halo Bapak Presiden, salam hormat dari saya, Kristianto Oni, rakyat jelata. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai pencinta Bapak, saya pikir patut dipertanyakan apa saja tanda-tanda atau bukti dari cintanya. Saya pikir terkadang ada hal-hal sederhana yang bisa dijadikan tanda atau bukti cinta kita terhadap seseorang. Contohnya saya, bukan ngaku-ngaku Pak. Ini adalah salah satu bukti cinta saya terhadap Bapak. Ini adalah baju kampanye 2014. Hingga saat ini masih melekat di badan saya. Kemanapun saya pergi, saya selalu membawa baju ini. Karena menurut saya ini salah satu bentuk cinta saya, salah satu bentuk kekaguman saya terhadap sosok yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo. Bapak Presiden yang saya hormati, belakangan ada banyak pihak yang menurut saya mereka adalah pemangku kepentingan dan juga orang-orang yang menurut saya terafiliasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan tersebut, menyoroti Bapak, mencerca Bapak, bahkan menghujat Bapak, menganggap Bapak telah menodai konstitusi, menodai reformasi, menodai hukum dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan orang-orang yang dikenal dengan sebutan ustadz, dikenal dengan sebutan pengajar yang biasa memberikan pencerahan dan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana mencintai bangsa dan negara ini dengan segala ideologinya, ikut-ikutan buka suara, angkat bicara, dan membangun narasi yang arahnya jelas kepada Bapak dan keluarga Bapak. Narasi-narasi itu pun tak luput, bukan hanya mengkritik, tetapi bagi saya itu sudah tergolong mencerca dan menghujat. Mereka katakan, sudahlah Pak Jokowi, kami kecewa, kami muak, dan seterusnya dan seterusnya. Dulu-dulu, kalau ada pihak-pihak tertentu yang membangun narasi seperti itu, maka orang-orang ini menjadi garda terdepan untuk menyerang pihak-pihak tersebut. Pihak-pihak yang membangun narasi cercaan terhadap Bapak dan keluarga Bapak. Tetapi saya pikir tidak mengapa. Ini justru membuktikan siapa sebenarnya cinta sejati Insinyur Haji Joko Widodo dan siapa yang pura-pura cinta. Padahal sebenarnya adalah penyambung lidah daripada pihak-pihak pemangku kepentingan. Jadi ketika orang-orang pemangku kepentingan itu berpihak kepada Bapak, maka orang-orang ini membangun narasi memuja-muji Bapak dan keluarga Bapak. Maaf kata, nyaris kotoran Bapak pun dipuja-puji oleh mereka. Tapi ketika Bapak terkesan
menunjukkan satu sikap yang berseberangan dengan para pemangku kepentingan itu, maka para influencer atau kasarnya buzzer bayaran pemangku kepentingan itu mulai dikerahkan untuk menghujam Bapak dan keluarga Bapak dengan narasi-narasi yang ekstrim dan keras. Dan bagi saya itu sudah tergolong cercaan, hujatan, ya nyaris atau bahkan boleh saya katakan sudah tergolong hinaan. Dulu ketika Bapak terpilih pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, orang-orang ini setuju dengan ramalan Jayabaya bahwa selepas kepemimpinan Insinyur Haji Joko Widodo, maka bangsa Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang muda. Tetapi sekarang ketika di akhir-akhir masa jabatan Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia di periode kedua ini, mereka seakan melupakan, mereka seakan hilang ingatan, amnesia terhadap ramalan Jayabaya tersebut. Itulah menurut saya, Pak, orang-orang yang berpura-pura cinta, padahal sebenarnya mereka hanya bernarasi, hanya bersuara mengikuti keinginan dari para bohirnya. Jadi ketika Bapak masih sealur dengan bohir-bohir yang mendanai para influencer dan para buzzer ini, maka para influencer dan buzzer ini membangun narasi memuja-muji Bapak nyaris setinggi langit ketujuh. Tapi ketika Bapak sudah mulai menunjukkan sikap yang berseberangan arah dengan para bohir ini, maka buzzer dan influencer ini dikerahkan untuk mencerca, menghujat, bahkan menghina Bapak dengan narasi-narasi yang menurut saya sudah melampaui batas-batas adab. Tapi kembali lagi saya mau katakan, Pak, tidak apa-apa. Kenapa? Karena itulah sebenar-benarnya bukti siapa yang sungguh-sungguh mencintai Bapak dan siapa yang sebenar-benarnya hanya membangun narasi-narasi yang indah oleh keinginan para bohirnya. Kalau saya pribadi, Pak, meskipun saya mendukung Pak Anies Baswedan yang katanya adalah antitesa Bapak, yang kemudian pada awalnya saya dihujat, saya dicerca, dihina, bahkan dicaci maki karena katanya saya mendukung sosok yang merupakan antitesa Bapak. Saya masih tetap pencinta Insinyur Haji Joko Widodo. Bagi saya, siapapun pemimpin bangsa ini selalu punya kelebihan-kelebihan maupun kekurangan-kekurangan. Saya melihat Bapak bahwa dalam kepemimpinan Bapak periode 2014, 2019 dan 2019-2024 ada banyak sekali pencapaian Bapak yang tidak bisa saya pungkiri. Ada banyak sekali kebaikan-kebaikan yang terlihat oleh masyarakat di era kepemimpinan Bapak ini. Dan itu tidak bisa saya sangkali. Tetapi saya juga selalu melihat dengan realistis bahwa bagaimanapun itu, Insinyur Haji Joko Widodo tetaplah seorang manusia yang tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan.
Sehingga menurut saya, terlepas dari kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan, saya tidak bisa mengingkari segala kebaikan, pencapaian, prestasi-prestasi Bapak yang nyatanya memang berguna bagi bangsa dan negara dan rakyat Indonesia. Terkait Mas Gibran, anak Bapak, inilah yang menjadi dasar segala cercaan, hujatan, bahkan hinaan yang dialamatkan kepada Bapak dan keluarga Bapak belakangan ini. Saya menyesal sekali, Pak. Kenapa? Karena ada beberapa pegiat sosial media yang betul-betul lahir dari bimbingan saya Kristianto Yenoni ini. Saya membimbing beberapa sosok yang tadinya tidak melek politik, tidak melek tentang kepentingan bangsa dan negara, tidak melek tentang bagaimana pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga, melestarikan ideologi-ideologi bangsa ini. Saya membimbing mereka dan kemudian mampu bernarasi dengan baik di sosial media dan kemudian sudah memiliki followers ratusan ribu. Dan kemudian mereka pun ikut-ikutan para influencer terkenal, para baser papan atas untuk mulai membangun topik pembahasan atau topik-topik konten mereka yang ekstrim, yang jelas merupakan cercaan dan hujatan terhadap Bapak dan keluarga Bapak. Saya menyesal sekali, Pak. Saya menyesal sekali. Bapak Presiden yang saya hormati, saya ingin memberikan dukungan moral terhadap Bapak. Bahwa Bapak adalah tetap Insinyur Haji Joko Widodo yang dulu saya cintai dan saya kagumi. Bapak tetap Insinyur Haji Joko Widodo yang itu, yang rendah hati, yang bersahaja, yang mampu mendengar bahasa rakyat, yang mengerti keluh kesah rakyat, yang punya niat baik untuk mengangkat taraf hidup rakyat. Saya tetap melihat Insinyur Haji Joko Widodo yang itu, terlepas kekurangan-kekurangan, kelebihan-kelebihan yang Bapak miliki. Saya tetap mengagumi Bapak. Saya tetap mencintai Bapak. Dan saya mendukung Bapak kalau memang benar-benar Bapak ada di balik atau merestui Mas Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Bapak Prabowo Subianto. Meskipun menurut keyakinan saya bahwa ini semua hanyalah skenario besar, skenario tingkat tinggi yang sementara Bapak dan Partai PDIP lakukan demi menyelamatkan posisi Partai PDIP itu sendiri. Tapi is okay kalau itu adalah sesuatu yang real, pun saya tetap mendukung, mencintai, dan mengagumi Bapak. Kenapa? Kembali ke yang saya singgung tadi, Pak. Bahwa ketika Bapak terpilih 2014 dan 2019, kami mulai menelisik apa saja ramalan Jayabaya. Bahwa selepas kepemimpinan Insinyur Haji Joko Widodo, bangsa Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang muda. Sehingga menurut saya, dengan majunya Mas Gibran Rakabuming Raka,
Memang benar, banyak pihak melihat ini keputusan MK merupakan suatu keputusan yang memang secara spesifik itu dilakukan demi meloloskan Mas Gibran Rakabuming Raka. Tapi saya tidak melihat hanya sebatas itu, Pak. Yang saya lihat adalah adanya satu terobosan dahsyat yang telah terjadi, membuka gerbang tol bagi kaum milenial, yang kemudian kaum milenial ini memiliki harapan bahwa ke depan bisa masuk dalam bursa capres-cawapres untuk ikut berkontestasi sebagai calon-calon pemimpin bangsa masa depan. Memang, kenapa bukan orang lain? Kenapa harus Mas Gibran, anak Presiden Joko Widodo? Kalau ini terkesan, keputusan MK ini terkesan khusus untuk Mas Gibran, ini seperti Presiden Jokowi sedang membangun dinasti politik. Tidak, saya tidak melihat hanya sebatas itu. Saya berpikir memang tidaklah mungkin untuk hal setinggi ini, calon wakil presiden atau calon presiden. Untuk hal setinggi ini tidaklah mungkin seorang anak muda dari kebun singkong yang melakukan terobosannya. Sehingga menurut saya ini merupakan hal luar biasa yang telah Bapak lakukan. Sekiranya Bapaklah yang merestui Mas Gibran, atau Bapaklah dalang dibalik ini semua agar Mas Gibran bisa maju sebagai calon pendamping Bapak Prabowo Subianto. Karena tidaklah mungkin seorang anak kampung, seorang penghuni kebun singkong yang kemudian maju untuk mendobrak benteng tirani kekuasaan sehingga bisa membuat satu terobosan bagi kaum milenial untuk memiliki harapan, kesempatan, peluang untuk masuk dalam bursa cawapres-cawapres, menjadi calon-calon pemimpin bangsa masa depan. Tidaklah mungkin, mesti ada seorang anak dari orang yang ada di puncak kekuasaan, dan kebetulan orang yang ada di puncak kekuasaan saat ini adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi saya melihat ini merupakan sesuatu yang sangat wajar. Mas Gibran Rakabuming Raka telah menjadi seorang perintis atau pembuka gerbang tol. Meskipun keputusan MK itu diisukan sebagai upaya Bapak yang menguasai MK demi meloloskan Mas Gibran. Tapi saya mau lebih fokus kepada Mas Gibrannya, bahwa Mas Gibran adalah pembuka jalan baru. Mas Gibran adalah garda terdepan atau perintis atau pendobrak gerbang tol, yang kemudian nantinya anak-anak muda bangsa ini, kaum milenial bangsa ini, memiliki kesempatan dan peluang untuk ikut terlibat dalam kontestasi politik sebagai calon-calon pemimpin bangsa masa depan. Saya fokus melihat itu, dan menurut saya ini luar biasa sekali. Meskipun saya tidak yakin kalau Mas Gibran mendampingi Bapak Prabowo bakalan menang, saya sama sekali tidak yakin bahwa kalau ini benar-benar sesuatu yang real, bukan skenario, bukan sebuah settingan belaka, dan Mas Gibran Rakabuming Raka benar-benar mendampingi Bapak Prabowo
masuk dalam pentas politik Pilpres 2024, saya pun tidak yakin bakal menang. Pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Tetapi setidaknya tembok pembatas itu sudah dirobohkan dengan majunya Mas Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya seorang perintis telah membuka jalan yang luar biasa bagi kaum milenial. Kan selama ini yang memiliki kesempatan dan peluang menjadi bagian dari lingkaran elit hanyalah orang-orang tua, pemain-pemain lama, yang meskipun dalam permainan mereka itu ada pelanggaran, ada offside, tidak menciptakan gol yang cantik, tapi mereka terus yang berputar-putar di lingkaran itu tanpa ada satu potensi yang kemudian mereka munculkan bahwa bangsa kita akan menuju kepada arah yang lebih baik. Tapi mereka terus berputar-putar di lingkaran elit, menikmati fasilitas-fasilitas kemewahan, fasilitas-fasilitas negara. Dan anak-anak muda bangsa ini begitu sulit untuk menerobos tembok tirani itu. Anak-anak muda nyaris tidak punya kesempatan untuk menerobos masuk, untuk ikut secara nyata menentukan arah bangsa ini. Namun dengan majunya Mas Gibran Rakabuming Raka, ini secara otomatis tembok tirani itu telah terbelah. Terobosan besar telah terjadi. Dan anak-anak muda bangsa ini, kaum milenial bangsa ini telah memiliki kesempatan dan peluang untuk nantinya bisa ikut ambil bagian dalam pentas politik sebagai calon-calon pemimpin bangsa masa depan. Bapak Presiden yang saya hormati, saya ingin memberikan apresiasi kepada Bapak di akhir-akhir masa jabatan Bapak di periode yang kedua ini. Sebenarnya saya salah satu yang sangat kencang suaranya meminta agar diadakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 tentang masa jabatan presiden, agar supaya Bapak bisa kembali ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Karena saya secara pribadi sebagai pencinta Insinyur Haji Joko Widodo, saya belum ikhlas kehilangan Bapak. Tetapi rupa-rupanya Pak, suara rakyat jelata dari pinggiran-pinggiran kota, bahkan dari tepi kebun singkong, telah dicuri oleh orang-orang di lingkaran elit dan kemudian dimanipulasi. Mereka itu orang-orang jahat, Pak. Mereka mencuri suara rakyat jelata dan kemudian mereka membuat situasi dan kondisi seolah-olah mereka yang menginginkan Jokowi menjabat 3 periode. Sehingga serangan-serangan ekstrim nan barbar dari pihak-pihak yang tidak sejalan dengan Bapak mulai bertubi-tubi menerpa, menghantam Bapak. Dan kemudian saya melihat semakin lama wacana 3 periode itu pun mengarah kepada ketidakpastian. It's okay, tidak apa-apa Bapak. Saya percaya
seorang Insinyur Haji Joko Widodo adalah negarawan sejati. Bukan sekedar seorang negarawan, tetapi betul-betul cerminan dari apa yang disebut Bapak Bangsa. Secara pribadi, dalam naluri nurani saya seperti merasa punya satu kedekatan emosional dengan Bapak Jokowi. Saya sepertinya merasa bahwa Anda adalah Bapak saya. Meskipun mungkin Bapak tidak mengenal saya secara baik, tapi dalam naluri nurani saya, sepertinya ada satu perasaan emosional yang mengatakan bahwa Anda adalah Bapak saya. Saya mencintai dan mengagumi Bapak. Dan saya kira itu nggak akan pernah berubah. Saya bersyukur atas segala kinerja pemerintah di era pemerintahan Bapak 2014-19, 2019-24. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak dan kepada Mas Gibran Rakabuming Raka yang sudah bersedia membuka tabir penghalang kaum milenial, sudah menjadi seorang perintis, pembuka jalan, pembuka gerbang tol bagi anak-anak muda bangsa ini. Saya berterima kasih kepada Bapak maupun juga kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Meskipun saya tidak yakin Mas Gibran Rakabuming Raka dan Bapak Prabowo Subianto nanti yang akan memenangkan Pilpres 2024, saya pendukung Pak Anies Baswedan, Pak. Dan saya berkeyakinan bahwa ramalan Jayabaya, bahwa selepas Insinyur Haji Joko Widodo, bangsa ini akan dipimpin oleh orang-orang muda, itu tidak mengarah kepada Mas Gibran Rakabuming Raka dan Bapak Prabowo Subianto. Karena sungguh pun Mas Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu dari anak-anak milenial bangsa ini, tetapi saya tidak bisa menutup mata juga terhadap Bapak Prabowo yang sudah tua. Jadi saya pikir ramalan bahwa selepas Insinyur Haji Joko Widodo, bangsa Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang muda, itu tidak mengarah kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saya yakin ramalan Jayabaya itu, selepas kepemimpinan Insinyur Haji Joko Widodo, bangsa Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang muda. Saya pikir lebih masuk akal ramalan ini mengarah kepada Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Bapak Presiden yang saya hormati, terima kasih atas segala jasa baik Bapak. Meskipun ada beberapa kekecewaan dari saya sebagai rakyat jelata. Satu, ketika program sertifikasi tanah, saya berharap agar yang menjadi fokus utama dalam program sertifikasi tanah itu adalah tanah-tanah adat rakyat. Hak-hak ulayat rakyat itu yang semestinya menjadi prioritas dalam program sertifikasi tanah. Agar supaya tidak ada pihak-pihak nakal yang dengan modus membangun pabrik membangun perusahaan yang sangat dibutuhkan oleh negara dan kemudian menerobos, merenggut, merampas paksa lahan-lahan yang merupakan tanah adat rakyat, hak-hak ulayat rakyat. Tapi nggak apa-apa Pak, saya pikir yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu dan saya ingin menatap masa depan.
Dan satu lagi terkait Kementerian Sosial, karena ini merupakan salah satu perwujudan dari kehadiran negara untuk rakyatnya. Saya pikir saya secara pribadi memberikan rapor merah banget terhadap Kementerian Sosial, bahkan terhadap Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Saya melihat